Sugeng dalu dulur, rayu. Kembali lagi di channel Sadar Mapan. Ini ada tamu dari apa namanya, channel sebelah ya, Mas Nur dan siapa? Mas siapa? Mas Agus. Kali ini akan membahas apa namanya, sejarah Nusantara. Gitu. Apa Mas? Sejarah Nusantara apa Mas? Gini ya Mas Dito, ini yang menjadi pertanyaan saya pribadi nih. Saya itu pernah pergi ke Gunung Tidar dan di situ ada cerita yang namanya Sabdo Palon atau Eyang Semar. Padahal saya juga pernah baca di buku kalau Sabdo Palon itu adalah pembantu Brawijaya V. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ini, Sabdo Palon itu siapa? Apakah dia itu reinkarnasi dari Semar ataukah dia itu memang apa namanya, ada versi lain yang bisa kita ketahui, yaitu dari versi Gunung Tidar itu reinkarnasi Eyang Ismoyo, dan kalau untuk di cerita yang versi Majapahit dia itu adalah pembantunya Brawijaya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ini, Sabdo Palon itu siapa ini? Sabdo Palon itu aslinya panjelmaan. Jadi panjelmaan Sang Hyang Ismoyo. Jadi Sang Hyang Ismoyo itu kan istilahnya leluhur Nusantara yang sudah ada 800.000 tahun yang lalu, sebelum Nusantara itu terbagi dalam ribuan pulau, namanya Salmawi Dwipa atau Salmawi Dwipa. Dwipa. Itu namanya benua Kaporandu. Kalau Badronoyo itu penjalan Ismoyo zaman Kediri. Badronoyo. Semar itu Tumapel Kauripan. Semar itu zaman Tumapel dan Kauripan. Sabdo Palon itu zaman Mojopahit. Jadi Ismaya itu menjelma 3 kali. Untuk ngomong raja-raja, bukan pembantu yang ngomong. Oh, berarti pamong, berarti bukan Ngomong ya. Raja-raja Jawa seperti Brawijaya. Keilmuan Ismoyo itu ndak main sek, tapi kan beliau itu ndak lanang ndak wedok. Dalam ciptanya dia itu seperti tumbuhan itu loh. Biji itu ndak perlu. Biji itu kan ndak lanang ndak wedok, kalau ditandur dia tumbuh. Kalau tumbuh. Karena biji itu adalah bibit. Itu kan apa istilahnya, Sang Hyang Ismoyo itu seperti itu. Kalau di versi Mojopahit yang di Tidar itu aslinya kan setelah kehancuran Mojopahit dan pada lari ya dari pasukan Demak ya, itu ada 3 namanya Pujangga Yuda. Itu versi saya berlaku, bukan saya berteori dan baca buku, enggak. Saya itu memang berlaku, dan saya diberi apa namanya, cerita-cerita daripada metafisis ya. Metafisis itu gaib. Mau percaya monggo, ndak monggo, jenengan kan kalau berteori no monggo, saya itu kan berlaku. Jadi keilmuannya kan beda-beda, dan ini kan versi saya. Itu lari ke arah Tidar. Itu ada 3 namanya Raden Gugur, Pujangga Yuda, dan Sabdo Palon. Beliau itu berembuk bertiga setelah kehancuran Mojopahit ini, mau gimana kan gitu. Sabdo Palon naik ke Gunung Tidar. Beliau muksa di sana, dan ada petilasani itu di situ. Iya, ada petilasani. Raganya musnah di situ. Namanya Semar apa siapa ya di Tidar namanya? Di Tidar itu Subagir karo sapa ya? Subagir ya. Itu apa namanya? Yang menurut saya baca itu utusan dari Sultan Turki. Nah itu Raden Gugur
berganti nama sampai ke Boyolali itu. Dan Raden Gugur itulah yang menamakan kota Boyolali itu. Kota Boyolali. Jadi beliau bersama istri lari ke daerah Boyolali dikejar pasukan Demak ya. Itu beliau berganti nama dengan Wondoaran. Bukan Pandanaran, Wondo itu kadal. Wondo itu Kadal. Jadi dalam ciptanya Raden Gugur itu nak kadal gitu, ya angel, lincah gitu. Dan namanya dia diganti dengan Wondoaran. Bukan Pandanaran. Itu yang asli. Monggo kalau salah ya bener kanggumu. Saya kan ini versi saya. iya. Wondoaran gitu. Dan Boyolali itu kan istilahnya Boyo itu kekuatan, Lali itu jahat. Itu di Bengawan Solo itu kan banyak perompak dulu tuh. Itu aslinya. Kalau Pujangga Yuda beliau moksa. Kalau Sabdo Palon moksanya langsung ke Lawu beliau. Ke Gunung Lawu. Tapi kalau Pujangga Yuda beliau masuk ke Prambanan gitu. Prambanan masuk ke Loro Jonggrang namanya. Dan Loro Jonggrang itulah yang menjadi guru spiritualnya Bung Karno sampai sekarang. Ya, sampai beliau meninggal itu. Jadi Bung Karno itu kalau ke Prambanan guru spiritual, guru sejatinya atau istilahnya yang ngomong beliau itu ya Pujangga Yuda dari Mojopahit itu. Yang ada di Arca Loro Jonggrang Prambanan itu. Jadi Ismaya itu menjelma 3 kali. Yang pertama zaman Kediri Bodronoyo, Tumapel Kauripan itu namanya Semar. Yang ketiga Mojopahit namanya Sabdo Palon. Nah, sekarang untuk kembali ke Bodronoyo atau Eyang Bodronoyo, sering disebut Eyang Bodronoyo. Yang jadi pertanyaan saya begini Mas Dito ya, kalau Bodronoyo atau Eyang Semar itu disebut juga Pamomong Raja Jawa dan dia berinkarnasi. Nah, terus ada juga versi yang menunjukkan bahwa Sabdo Palon itu adalah danyang. Nah, arti kata danyang itu apa Mas Dito? Da itu suci atau besar, suci dan besar ya. Yang itu asal mula. Jadi asal mula yang suci, asal besar. Agung lah istilahnya kan gitu. Aslinya suci. Kalau di Bali itu kan ada gelar Ida, Ida Pedanda, Ida apa gitu. Artinya suci. Jadi kalau danyang itu artinya da itu suci, yang itu asal mula. Jadi asal mula kesucian beliau itu. Berarti danyang itu bukan pamong atau penunggu, bukan berarti? Versi kita itu kan ada danyang desa. Danyang desa. Danyang desa dan danyang gunung dan sebagainya itu kan perkelompokan teman seperti kita. Kehidupan itu kan hasilnya seperti kita, ada RT, ada RW, ada bupati, ada gubernur, ada ratu dan sebagainya, dan ada kepala pemerintahan, itu memang ada. Dan perlu diingat bahwa di Lawu itu kan ada argo dalem, argo dalem, argo dumilah apa? Gumiling ya. Itu tingkatan daripada Bujangga, Dalang dan Empu. Dan inilah yang dinamakan ajaran candi. Ajaran candi. Jadi di candi itu kan di Borobudur namanya stupa itu. Stupa itu juga utama. Jadi kalau juga utama itu sistemnya sudah Brahmana. Jadi kalau di Nusantara itu kan ada tingkatan-tingkatan kasta ya. Bukan itu bukan kan Mas, itu bukan pengelompokan sosial. Kalau bagi saya itu enggak, itu kemampuan keilmuan yang dicapai oleh manusia itu sendiri kan gitu. Itu kalau sudah empu lah, gelar empu sendiri itu kan kalau jenengan enggak pernah tahu, empu itu kan makrifat prungu uluati artinya. Makrifat itu artinya bisa melihat dan mendengar
isi di dalam jantungnya. Lah, isi di dalam jantungnya itu kan tingkat samadhi. Tingkat samadhi jelas bisa mendengarkan suara suara mantra pedalangan lah, kalau istilah sekarang mantra suci gitu, hong itu kan. Itu kebuka mesti di dalam ajaran stupa atau ajaran samadhi kan gitu. Ya, kalau samadhi itu apa ya mas? Samadhi itu suwung. Suwung. Suwung dalam artian suwung itu gini. Kosong. Ya kalau saya jelas tidak bisa melaksanakan, kan sudah berkeluarga tidak bisa aja. Itu jangan lepas duniawi mas. Berarti samadhi itu lepas duniawi. Iya jelas meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada di dunia. Tuh bisanya ya sudah diatur, dalam artian sudah diatur batasan umurnya. Kalau dulu di Mojopahit umur 1 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 25, 25 sampai 40, 40 sampai 70 itu harus melaksanakan juga apa kan dalam, kalau versi dulu itu namanya pesantian. Pesantian. Pean itu kan kata tempat ya. Santi itu kan artinya damai. Jadi pasantian kan gitu. Pasantian. Ya, itu orang sekarang itu diadopsi kata itu, dan itu Sanskerta itu diadopsi menjadi pesantren. Itu artinya. Kalau dulu Pakunjaran, sekarang di penjara, begitu kan sama aja tuh. Itu aslinya. Jadi versi-versi Mojopahit itu kan aslinya ajaran filsafat, ya ajaran yoga, dan nantinya itulah pendidikan itu disebar. Ada gelar empu, ada gelar dalang, ada gelar pujangga, ada gelar itu kan dalam artian didikan empu. Jenengan jangan pernah berbicara candi itu tempat peribadatan, enggak. Beliau itu yang para empu yang mangku di situ itu namanya candi. Jadi candi itu yang mangku itu namanya empu, dan empu itu mempunyai murid untuk belajar keilmuan empu. Terserah bakatnya, yang mau belajar itu bakatnya apa gitu. Mau jadi dalang, mau jadi apa, ya itu titik sentralnya di empu itu. Aslinya itu, tapi kan sekarang kita ndak mau gali aslinya. Candi yo nganggus sembayang, padahal candi itu kan topoknya sepi. Kalau jenengan nanti bertiga mau kemana, namanya topo yang rame, bayang rame-rame, tidak sendiri. Kalau suwung sekondi ya gak iso, mesti kan tetap sambayang itu ya sendiri. Sam menyatukan, bah kekuatan, yang asal kan gitu. Jadi kalau masih sembahyang keruyu-keruyu itu namanya topeng yang rame. Di masjid, di pura, di wihara itu namanya topeng yang rame. Kalau di candi jelas iya pelaksanaan Advaita. Advaita itu ajaran Tuhan di dalam diri. Jadi kan mesti nganggap Tuhan itu di luar diri. Ada yang ini, ada yang itu dan sebagainya. Lah itulah ya, konsepnya kan berbeda dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Dan ini saya belak-belakan. Dan itu istilahnya salah kaprah kita itu kan seperti ini. Jadi sebenarnya Tuhan itu ada di dalam diri kita ya? Ya iya, di mana-mana di dalam diri. Ya di dalam diri namanya, kalau di Jawa itu di dalam diri namanya yoga atau samadhian gitu. Versinya meditasi gitu. Pengaturan nafas di dalam diri. Kalau yang di luar diri itu jelas dibuatkan sarana sesaji. Itu kan implementasi kekuatan semesta tadi. Ada istilahnya, ada tumpeng, ada ada tumpeng, ono sedeke klopo, ono polah janur, ono apa dan sebagainya. Itu kan filsafat namanya. Ada takir, kudu kembang kudu ditakir dan sebagainya. Itu ajaran filsafat aslinya mas. Itu sebenarnya ada Apa? makna dan ada gunanya semua gitu ya, dari istilahnya perwujudan yang seperti kayak takir, kayak kembang 7 rupa, ya. apa itu sebenarnya Ada filsafatnya mas. Ada kegunaannya semua. Loh, di Jawa itu kan namanya lambang pinoko wulang, wulang pinoko lambang. Jadi lambang itu kan sebagai pengajaran